Halo. Kenapa orang harus ke Salak? Di perjalanan aja sih. Karena sepi, sunyi. Pokoknya lebih healing daripada gunung-gunung lain. Naik dihujanin kan. Itu papan yang itu ya? Papan pos 2 nya. Mana papan pos 2 nya? Ini. Oh ini bener ya? Welcome to pos 2. Oke. Ini copot gini kayak di motor. Ini robek ini apa gimana sih? Bukan. Itu ada selang itu. Gua makanya kependekan itu. Macet kan gua nyariin. Oh, anjing. Gua nyari cetekan. Yang tiba-tiba Oke. tiba-tiba Cinta datang terlambat. agar kamu bisa merasakan apa yang aku rasakan. Tiba-tiba beberapa DM Instagram aku mulai banyak yang nanya kenapa aku jadi suka naik gunung. Sebetulnya aku pertama kali naik gunung itu di zaman SMA. Habis itu udah nggak pernah naik gunung lagi dan nggak pernah kepikiran bakal naik gunung sampai lagi. Waktu itu aku inget banget aku masih tinggal di BSD. Nah setiap libur kantor itu aku di kosan selalu nontonin kontennya Versa Besari. Terus makin lama makin sering aku jadi mikir kok kayaknya seru ya. Terus aku juga jadi keinget nih waktu zaman SMA aku pernah nyeplos ngomong kayak aku nggak akan nikah sebelum naik Rinjani. Nah kebetulan pada saat itu aku memang ada rencana mau nikah, tapi ya mungkin memang belum jodoh, jadi ya nggak jadi. Nah karena dulu sering nontonin Versa Besari, jadi aku kepikiran omongan itu. Makanya di bulan April 2025 aku naik ke Rinjani. Meskipun pas pertama kali ke Rinjani itu aku nggak sampai summit, tapi ternyata pendakian yang itu tuh nggak bikin aku kapok. Malah aku berani coba lagi sampai akhirnya bisa summit di Rinjani. Yeay! Dan sekarang aku bener-bener pengen jaga banget lisan. Aku nggak mau asal ngomong lagi. Tapi makanya dari situ aku sekarang jadi lebih berani untuk kemana-mana sendiri. Tapi minusnya jadi banyak banget list gunung yang pengen aku datengin. Tapi aku juga bersyukur sih dari yang tadinya cuma bisa lihat Rinjani dari kontennya Versa Besari, jadi bisa datang langsung ke sana. Dari yang tadinya cuma liatin konten Gunung Salak di Dezawin, jadi bisa beneran datang ke Salak. Dan sadar nggak sadar setelah aku naik gunung, aku jadi lebih kenal sama diri aku sendiri. Karena dulu juga aku punya pacar, jadi aku nggak bebas mengekspresikan diri aku sendiri. Ya begitulah ya guys kalau punya pasangan. Banyak kegiatan yang akhirnya dibatasi dengan alasan untuk saling menghargai. Karena awalnya ingin saling menghargai, malah berakhir jadi saling membatasi. Udah serba dibatasi, masih aja diselingkuhin. Lah, kok curhat saya? Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman, semua orang punya pilihannya sendiri. Salah satunya pilihannya antara disakitin atau yang nyakitin. Seperti yang aku bilang di video awal, Rahmat sama Taki balik lagi ke bawah karena kita nggak bawa beras dan dirasa minyak gorengnya kurang. Nah ini tuh mereka baru datang lagi nih, baru nyampe lagi. Keren sih mereka ya, jalannya cepet. Nah yang ngecamp di Gunung Salak itu masih terbilang sedikit, jadi kebanyakan dari mereka itu yang tektok. Nah sekitar jam 3:30 itu Salak tuh udah mulai turun kabut dan udah mulai hujan. Tapi justru katanya orang yang ngecamp di Salak itu justru mereka ingin menikmati kabut dan hujan di Gunung Salak. Kalau kata Kak Rahmat sih suasananya jadi syahdu ya. Kak Rahmat, Halo. kenapa orang harus ke Salak? Karena apa ya? Coba lihat pipe-nya. Karena lihat pipe-nya. Apa? Kabut, hujan. Karena apa ya? Nikmati perjalanan aja sih. Karena sepi, sunyi. Pokoknya lebih healing daripada gunung-gunung lain. Treknya dari 1 sampai 10 berapa? Wah, 9,5. Oh mantap. Dan ini hujannya makin malam makin deras, bener-bener deras banget. Udah nggak ngerikot apa-apa lagi, ya udah istirahat. Terus ini kita pada bangun jam 5:30, nggak tahu jam 6 ya, aku lupa juga. Terus kita prepare mau ke puncak. Ini juga kita kayaknya kesiangan deh. Kita OTW-nya sekitar jam 8 apa setengah 8 gitu ya, lupa. Tapi emang bener sih suasana Salak tuh bener-bener sahdu banget. Tapi kalau malam mah punten nggak berani saya. Guys, kita mau summit ke Salak. Gelo, treknya lihat.
Iya. Lebih 5 kita udah ada di tanjakan Sukhoi. Ya Allah, ini lebah. Sudah. Ini ada tanjakan penyesalan. Kalau di Salak ada tanjakan Sukhoi. Tinggal satu lagi tanjakan target. Tanjakan cinta yang belum. Mantap. Bukan begitu? Nah, kalau ada yang nanya, mending Salak apa Rinjani? Sebenarnya menurut aku Salak sama Rinjani itu nggak bisa di-compare karena treknya beda. Kalau Salak tuh lebih ke akar ya, dan trek Rinjani itu lebih ke pasir. Wah, mantap. Mantap banget. Bukan kamu itu videografernya. Menjiwai sampai jongkok. Dan ini baju aku udah kotor karena aku udah sempet jatuh. Karena kan semalaman hujan ya, jadi treknya itu lumayan licin. Bukan lumayan ya, emang licin banget. Kerasa licin banget itu pas mulai turun dari puncak, aku berkali-kali jatuh. Sampai pas nyampe Bandung itu aku baru kelihatan yang memar-memar. Hampir kayaknya semua badan aku memar deh bekas jatuh di Salak. Tapi ya kalau naik ke Salak kayaknya aku nggak takut kebakar matahari karena ya. Vegetasinya bener-bener rapet banget. Terus ini akhirnya kita sampai ke puncak. BTW ini teman-teman aku semuanya pakai t-shirt dari Join. Mantap. Demi unggar. Oke. Terus kita istirahat sebentar di sini, langsung kita prepare turun lagi. Widih, mantap. Umur berapa? 6 tahun. Widih, keren. Dan ini adalah video bonus kita kemalaman waktu turun ya. Sebetulnya waktu Rinjani awal aku juga pernah sempat kemalaman di hutan Torean. Tapi jujur lebih mencekam kemalaman di Gunung Salak ya. Gak tahu apa faktornya, tapi sumpah kemalaman di Gunung Salak itu nggak enak sama sekali. Kalau ditanya mau balik lagi nggak ke Gunung Salak, nggak, makasih ya. Bikin kapok guys kemalaman di sini. Dan aku gak akan cerita kenapa ya, karena ya udah kalau kalian penasaran kalian cobain aja turun kemalaman di Gunung Salak ya. Dan lagi-lagi aku jatuh, tapi kita semua kekeh, nggak ada yang mau ngeres. Kita semua milih untuk terus aja jalan gitu. Sampai kayaknya kita berhenti buat minum tuh cuma 1 atau 2 kali gitu. Dan aku mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman aku, buat Kak Rahma, Taki, buat Kak Fandi. Makasih banyak ya kalian semua. Sehat-sehat dan semoga kita bisa ketemu lagi di next pendakian. Cihuy. Dan ini semuanya benar-benar udah nggak bisa lagi diajakin bercanda. Semuanya udah benar-benar mode serius, termasuk aku. Dan aku juga udah nggak sempat ngerekam apa-apa lagi. Pas sampai base camp juga aku udah buru-buru karena aku harus ngejar jam terakhir travel ke Bandung. Tapi pada akhirnya ya nggak kekejar juga, meskipun aku udah beli tiketnya ya udah hangus. Dan akhirnya dari Bogor ke Bandung aku naik bis. BTW makasih banyak Kak Fandi udah nganterin aku ke terminal, keliling-keliling cari terminal yang ada jurusan ke Bandung. Dan akhirnya sekitar jam 2 pagi atau setengah 3 pagi gitu aku udah sampai di Bandung. Dan itu tandanya pendakian ke Gunung Salak sukses. Karena kita semua berhasil sampai ke rumah masing-masing dengan selamat dan tanpa kurang apapun. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya.